Aku tidak pernah belajar komunikasi dengan arwah di alam barzah. Aku bisa karena memiliki mahabbah, kecintaan kepada mereka. Ilmu seperti itu tidak usah dipelajari. Berbahaya, karena kalian belum bisa membedakan mana arwah para wali dan mana arwah yang merupakan celang iblis. Apabila kita tidak mau berpikir jauh tentang kecenderungan melunturnya kecintaan kepada para ulama dan tanah air, sulit dipertahankan lebih lanjut dengan apa yang sering kita dengungkan, cinta tanah air NKRI harga mati. Ayam Bangkok itu lahir di Indonesia, cari makan di Indonesia, tidurnya di Indonesia, matinya juga mungkin di Indonesia. Tapi ia tidak pernah bangga dengan Indonesia. Wong kemana-mana Bangkok terus. Bagaimana bisa engkau menilai kedudukan seseorang di sisi Allah, padahal engkau sendiri tidak tahu pasti kedudukanmu di sisi Allah? Bangga terhadap Indonesia bukan sombong, tapi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat pada merah putih bukan syirik, tapi ungkapan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki bangsa Indonesia. Bendera merah putih adalah harga diri bangsa, kehormatan bangsa. Jika kita mau bercermin kepada bendera merah putih, semestinya kita malu menjadi bangsa. Koruptor tidak akan melakukan korupsi jika mau bercermin pada pendiri bangsa, pada sang saka merah putih. Bersabar tidak boleh menuruti hawa nafsu, tapi harus dengan ilmu. Demi menghormati Abdullah bin Umi Maktum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdiri tiap kali ada orang buta yang lewat di hadapan beliau. Bagi saja keinginan itu menjadi dua, satu untuk akal dan kedua untuk ilmu. Kau sebagai hakim dan ilmu alat untuk menganalisa dengan hati sebagai rajanya yang akan mendorong keinginan kita bertindak semata-mata karena Allah. Hikmah di balik tanaman yang diletakkan di atas kuburan adalah untuk meringankan azab si ahli kubur. Karena selama tanaman itu masih hijau, dia, tanaman bertasbih memujinya. Hal inilah yang menjadi sebab turunnya rahmat diringankan siksaan si ahli kubur. Hikmah diperoleh setelah penalaran yang mendalam. Hikmah juga mengajarkan seseorang untuk bersikap sabar. Jangan kau akui keilmuan seorang alim yang suka mencerca para aulia dan ulama. Jangan sekali-kali melupakan guru yang telah mengenalkanmu dohir-dohir syariat. Terlebih guru mursyidmu yang telah membimbingmu menuju Allah. Salah satu sebab kenapa aku memperoleh derajat terhormat saat ini adalah karena aku sangat menghormati guru-guruku. Jika kamu mencintai seseorang karena Allah, dan kamu tidak tahu alasannya, ketahuilah bahwa Allah mencintainya dan memerintahkan hatimu untuk mencintainya. Kadang ketika memiliki istri muda, khawatir jangan-jangan menjadi janda muda. Punya anak-anak kecil, khawatir jangan-jangan jadi anak yatim. Ketika Israel datang memanggil, apakah kita sudah siap dengan bekal menghadapnya? Kadar bobot cinta seseorang tergantung kecintaan kepada bangsa dan tanah airnya. Kasih sayang seorang wali itu sama seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, bahkan mereka rela menanggung azab yang turun di umat mereka. Begitulah sifat para aulia. Kecintaan pada partai jangan melebihi mata kaki.
Kecintaan pada bangsa dan negara sampai ke leher. Kecintaan pada agama melebihi ujung kepala. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia seperti Nabi juga bangga dengan kebangsaannya. Make up orang mukmin ialah bekas sujud yang memancar dari wajahnya. Maksiatnya Nabi Adam alaihi salam merupakan tarbiyah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam alaihi salam, agar kelak jangan mengulangi perbuatan tersebut. Perselisihan para ulama fikih ibarat biji mangga, tumbuh bercabang kemudian menumbuhkan ranting. Dari ranting kemudian muncul dedaunan dan buah-buahan yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Kudrat dan iradat Allah ditunjukkan pada tiap makhluk yang telah Dia ciptakan. Rahasia Allah terletak pada makhluknya. Rizki itu ada dua, tajrid dan kasbi. Rizki tajrid diperoleh tanpa melalui ikhtiar. Inilah karunia yang Allah berikan kepada para aulia, kekasih Allah. Sedang rizki kasbi didapat melalui proses ikhtiar. Rizki itu ibarat tangki mobil, sudah ada takarannya, gak bisa dilebihkan atau dikurangi. Kalau dilebihkan bisa-bisa luber, dan kalau dikurangi bisa-bisa pengemudi tidak sampai ke tujuan. Salah satu penyakit hati yang berbahaya adalah hasud. Hasud jika dikombinasikan dengan sifat ghaflah atau lalai akan memunculkan sikap sombong. Salah satu sebab kenapa aku memperoleh derajat terhormat saat ini adalah karena aku sangat menghormati guru-guruku. Segala sesuatu memiliki batasan, termasuk kesabaran. Jika sabar tidak memiliki batas, mungkin Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diam saja dan tidak akan memerangi kaum kafir di perang Badar. Seorang muslim agar mendapatkan keselamatan insya Allah di dalam agama, dunia dan akhirat haruslah memegang teguh beberapa prinsip ini. Mengulang doa itu seperti mengayuh sepeda. Suatu saat pasti sampai tujuan. Mulai sekarang, kalau kita berbicara dengan diri sendiri, gunakanlah kata-kata yang sebenarnya kita inginkan terjadi pada diri kita. Paling gampang melihat kedalaman agama seseorang dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Seringkali, hidayah Tuhan itu datang lewat jalan yang tidak pernah kita duga.